Oke, saudara-saudara, malam ini kita tiba di Roma, pasal yang kelima. Ini kalau kata Roma itu memang tren ya. Kalau orang dunia kan panggil, oh ke Roma. Ya, ke Roma sudah tahu dia itu Roma itu di Italia. Kalau Roma itu udah tahu, oh di sana ada namanya Vatikan. Pusatnya RC, Roman Catholic, ya, oke? Tapi kita kembali ke Roma itu maksudnya adalah kembali ke firman Tuhan, ya surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Oke, baik saudara, di dalam pasal yang kelima semua kita harap bisa malam ini kita selesaikan ya. Di dalam konteks pasal 5 ini ada 3 poin yang ingin ditekankan atau disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Yang pertama itu di ayat 1 dan ayat 5 ini adalah mengenai lagi dia membahas mengenai hasil pembenaran, justification itu apa hasilnya itu ya, akibatnya lah gitu ya. Kemudian ada lagi di ayat 6 sampai 11 itu dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Kristus ambil tempat kita. Nah, yang kemarin khotbah kita kan substitusi atau Yesus mati di tempat kita sebagai pergantian. Kemudian yang ketiga itu poinnya adalah ayat 12-21 di mana di sini ada perbedaan ya bahwa Adam ya karena Adam kita semua mati ya dan karena Kristus kita semua hidup. Oke. Baik, mari kita lihat ayat demi ayat. Nah, sebab itu Paulus mengatakan ya, kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Nah, karena orang percaya ya orang yang percaya dibenarkan ya itu hasil pembenaran itu kita memiliki hidup damai ya sejahtera. Ini Indonesia memang peace digabungin damai sejahtera ya harusnya kita hidup peace ya hidup peace with God kan melalui through Jesus Christ kan begitu. Jadi ini adalah satu hal yang kita rasakan sejak saudara ya percaya Yesus, bahkan kita ketika dibaptis lagi, wah tuh kita merasakan sangat happy ya, sangat happy dalam hati kita karena hubungan kita dengan Allah itu ada damai yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini damai itu. Kemudian yang kedua karena ayat 2 oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Ada namanya ada akses di mana kita masuk ya dengan iman itu kepada kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaannya. Nah, saudara kita lihat ada akses masuk ke dalam kasih karunia Allah ini sebenarnya menyangkut dengan tentang keselamatan sebenarnya kasih karunia itu. Nah, saudara kita berada di dalam keselamatan itu, berdiri dalam keselamatan di mana karena iman kita dalam Yesus, ya kan? Nah, sesuai dengan Efesus pasal yang 28 kan, kasih karunia kamu diselamatkan karena iman itu bukan hasilmu tapi pemberian Allah, the gift of God. Nah, kita ada di situ, ada dalam karena kita ada dalam Kristus. Oke. Nah, kemudian kita bermega lagi. Nah, kita ini apa nama itu pembenaran hasil pembenaran itu kita bermegah. Ya, bahasa Indonesia layak terjemah bermega ya. Sebenarnya di sini itu bisa artinya juga kita rejoice, bisa artinya juga kita glory. Kalau King James pakai itu glory, ya bisa glory itu maksudnya ada tentu sukacita tuh ada ya. Ya, artinya juga bisa terjemah ke bahasa Indonesia ini kita bermegah itu adalah bangga ya atau mendapat kehormatan dan kemuliaan. Ya, ini ada hubungannya mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Ya, kita bangga. Kenapa? Kita akan dimuliakan kan nanti kan? Nah, waktu Yesus datang. Nah, inilah satu hal yang kita
peroleh ya, artinya hasil pembenaran itu. Wah, kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya hal ini, ya sayang sekali kita tidak punya pengalaman demikian, kan sayang sekali. Kita harus mengerti bahwa kita harus bermegah bangga ya, artinya glory ya, dan dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, di mana ini ada hubungannya dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kemudian ayat 3 mengatakan, dan bukan hanya itu saja katanya. Nah, kita malah bermegah katanya kan, juga dalam apa? Kesengsaraan. Kadang-kadang saya pikir ini bagaimana maksud Paulus ini ya. Dan bagaimana kita aplikasikan ayat ini, kok di dalam apa nama itu kita bermegah dalam kesengsaraan ya, saudara ya. Kalau zaman sekarang mana orang mau mengatakan percaya Yesus susah dan sebagainya. Nah, di sini ada terjadi pemahaman yang agak berbeda ya dengan konsep orang Kristen zaman sekarang itu. Kita tidak mau lagi mereka mengatakan susah. Kita harus dalam Tuhan Yesus harus sukses. Nah, itu makanya timbulnya namanya sukses teologi. Mereka tidak mau lagi mengatakan kita hidup susah. Karena itu hidup susah itu bukti orang yang tidak beriman. Nah, ya, akhirnya mereka menyimpulkan demikian ya. Nah, beda dengan Rasul Paulus ya, saudara ya, bahwa kita dipanggil itu bukan hanya percaya ya, tapi juga harus menderita katanya kan. Nah, itu makanya Paulus mengatakan ya, aku mati itu untung. Mana orang kita sekarang mau kata aku mati untung, aku mati itu mati konyol. Nah, di sinilah kita lihat bahwa sebagai orang Kristen yang kita kalau belajar firman Tuhan ya harus memahami benar ya, ya akan ajaran Paulus ini ya. Kenapa? Karena ajaran Paulus ini kan banyak sudah disingkirin, di apa nama itu diabaikan oleh gereja modern sekarang. Bahkan perempuan bisa jadi gembala, pendeta. Bukan saya menentang perempuan tidak boleh mengajar atau dalam arti berkhotbah ya, boleh. Tapi dalam uh, situasi kondisi di mana ya wanita ya kan dia bisa mendidik orang sih tidak ada masalah ya. Nah, yang penting dia tidak bisa boleh menjadi gembala yang memimpin laki-laki dalam satu gereja lokal. Dia bisa ngajar anak-anak, teach children Sunday school kan bisa ya. Oke. Nah, jadi bermegahnya orang-orang Kristen zaman dulu itu kalau dia mengasuh penderitaan dia udah bangga kayak bisa menderita bagi Kristus ya. Nah, kalau zaman sekarang memang nah, dipikir-pikir dulu, kenapa kita harus susah? Bukankah kita ikut Tuhan, kita harusnya jalan yang mulus kan begitu. Oke. Nah, jadi ayat yang ketiga ini katanya bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu terjemahkan tribulasi ya, penderitaan sebenarnya ya. Setiap kita mengalami, kita mengalami dalam pelayanan kita juga mengalami kesulitan, tapi kesulitan tidak semua boleh digeneralisasi ya, beda-beda. Oke. Ada kesusahan masing-masing beda-beda. Ada yang lebih sukar kalau dia pergi ke Aceh, wah ini penderitanya sulit ya. Nah, kalau dia pergi ke Papua, Papua sih tidak anti Kristen kan, beda dengan Aceh ya. Tapi di sana dia masuk hutan kena gigit malaria sakit ya. Ya kan? Di Papua terkenal dengan penyakit malaria ya. Bahkan mereka juga ada yang misionaris, kisah misionaris di mana itu saya lupa namanya itu yang bikin buku itu mana pengorbanan apa seorang anak itu ya dia menulis itu dia banyak juga yang mati kan di panah-panah oleh Papua orang-orang asli Papua ada yang mati juga ya ada juga yang mati karena malaria dan itu saudara. Oke. Tapi mereka masih mau pergi memberitakan Injil kita salut dah kita respect mereka, hormat mereka ya. Nah, di sini menggah dalam usaha, karena itu kita tahu kesusahan, kesulitan itu pun menimbulkan ketekunan, perseverance, ketekunan ya. Oke, kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, kalau ini terjemahan Indonesia sudah diinterpretasi mereka ya. Kalau King James pakai itu experience. Experience bisanya itu ada pengalaman hidup kita masing-masing dalam melewati masa-masa sulit ya. Akhirnya menimbulkan apa?
bisa sifat karakter kita bisa kuat dan menghadapi segala sesuatu ya. Nah, itu katanya lain menerjemah di interpretasinya tahan uji katanya gitu. Ya, menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oh ya, pengharapan kita dalam Tuhan itu adalah terjamin. Saudara, ya kan? Bahkan ayat yang berikut mengatakan pengharapan tidak mengecewakan kita. Iyalah, ikut Tuhan kadang-kadang Anda bisa merasa kecewa juga ya. Why? Kenapa menderita? Kenapa ini? Kenapa ya? Ada bisa ya, Anda bisa, kita bisa masuk ke dalam masa-masa yang kita bertanya-tanya, kan begitu? Oke, karena itu kasih Allah telah dicurahkannya, puji Tuhan, di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, ini satu jaminan bagi kita bahwa Roh Kudus seal dalam keselamatan kita ya. Keselamatan kita terjamin walaupun kita mengalami kesusahan, kesulitan, dan pengharapan kita ini tidak mengecewakan kita. Karena satu hari kita bertemu Yesus dan mendapatkan upah, itu the crowns yang disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Oke, nah ini adalah hasilnya hasil pembenaran ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya itu Kristus ambil tempat kita. Ya, substitusi misalnya, pergantian tempat. Nah, kenapa? Saudara-saudara, nah ayat 6 sudah mengatakan karena waktu kita masih lemah. Di sini disebut ya, coba King James-nya pakai yang ayat 6 itu without strength. Nah, ini membuktikan kepada kita manusia yang telah melanggar berdosa, keturunan Adam, kita tidak ada kekuatan dalam arti rohani ya. You mau buat apa? Nggak bisa. You hidup dalam dosa, kita hidup dalam dosa kan, dikuasai dosa dan sebagainya. Tapi Kristus telah mati, ya. Kristus mati untuk orang-orang tak bertuhan. Kalau ungodly itu sebenarnya ya Tuhan. Tapi lain menerjemahkan durhaka ya. Ungodly. Ya coba King James betul ungodly ya. Ya ayat 6 tuh ya, ya ungodly ya, yang orang yang tak bertuhan, kita yang tak bertuhan dulu kan, ya kan? Nah, oke, Yesus mati di tempat kita. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya pikir-pikir ayat ini apa yang Paulus ingin tekankan di sini ya. Oke. Nah, Yesus mau mati bukan untuk orang benar. Yesus mati untuk orang yang tidak benar. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Oke. Nah, kalau kita pikirkan kembali, saudara ya, bahwa ada orang yang mau mati bukan untuk orang yang benar, tetapi mungkin katanya untuk orang yang baik, gitu ya. Nah, apakah ayat ini sepertinya ada satu apa namanya, bukan kontradiksi ya, sepertinya bertentang tapi tidak begini. Kenapa orang-orang Kristen zaman dulu yang sudah percaya Tuhan itu ya, kok mereka rela juga mau mati untuk Tuhan gitu loh? Kok sepertinya agak sedikit kontradiksi ya. Nanya istilahnya sebahasa Yunani paradoks. Oke, paradoks. Tapi tidak kan gitu ya. Kenapa? Karena cinta mereka kepada Yesus ya. Oke, kami tetap ikut Tuhan. Mau dianiaya apa? Kami tidak mau menyangkal gitu ya. Nah, oke, mereka benar-betul mau menderita untuk Kristus. Tapi ada orang yang juga mau mati untuk orang yang benar. Nah, akhir-akhir ini kan kita lihat itu KDM ya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sekarang kan dia bentrok dengan ormas-ormas, dia mau sikat mereka itu ya. Nah, dia diancam oleh mereka, tapi dibela mati-matian oleh orang Sunda. Oh, mereka bilang kami mau mati untuk Kang Deddy katanya. Wah, saya pikir hebat juga mereka kan. Ya, mereka bela pemimpinnya yang apa? Mereka anggap itu dia pemimpinnya hebat, yang baik, suka menolong orang miskin kan begitu.
Ya, jadi mereka berani mati untuk orang yang baik, bukan orang benar ya, saudara. Nah, ini apa yang terjadi dalam kesehari-harian nih, kita lihat. Kan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Puji Tuhan, Ia ambil tempat kita. Oke. Ketika kita masih berdosa, ya tentu Yesus mati untuk orang yang tidak benar, orang yang berdosa, saudara dan saya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Puji Tuhan. Nah, oke, darah Kristus betapa pentingnya. Tanpa mencurahkan darah, ya tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan. Oke, nah, karena itu kita dibenarkan karena oleh darahnya. Oke, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, kata murka Allah itu kan sangat jelas ya. Murka itu kan hukuman Allah ya. Nah, makanya kita dispensasi keselamatan yang kita imani bahwa kita gereja akan dirapture sebelum masuk dirapture sebelum masuk ke dalam namanya apa Great Tribulations, the wrath of God. Jadi gereja tidak akan masuk ke dalam Great Tribulations di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 ya. Oke. Nah, itu yang saya yakini, percaya. Nah, memang ada sebagian gereja, oh ya, kita masa enak-enaknya masuk surga, biar kita harus sengsara masuk ke dalam 3 tahun itu. Ada yang mengatakan, ya, masuk mix, kita tidak, kita free, nah, free trip, artinya tidak masuk ke dalam, dan gereja sudah akan diangkatnya. Karena ini dari ayat ini juga salah satu ya. Ya, ayat ini yang mendukung bahwa gereja Tuhan tidak akan masuk ke dalam murka Allah. Oke. Nah, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya ya, itu lanjutannya ya, penjelasannya. Ya, kita di Yesus mati itu bercurah darah itu mendamaikan kita, reconcile kepada Tuhan Allah yang hidup. Karena apa? Karena kita seteru ya, yang bermusuhan dengan Allah, tapi diperdamaikan oleh hidupnya Yesus, oleh kematian Yesus Kristus. Yaitu kita bisa pahamlah, kalau kita bertetangga misalnya berantam, wah tiap hari berantam jadi musuh. Tapi kalau tetangga bermusuhan, berdamai, waduh enak sekali ya. Merasakan apa? Kita ada suasana yang penuh dengan keakraban dan kedamaian ya, dalam apalagi dalam hati kita kan ada damai begitu ya. Nah, ini yang Paulus ingin tekankan. Yesus mati untuk kita, dia ambil tempat kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Adam melanggar, maka semua keturunannya adalah orang yang berdosa dan maut menjalar ke seluruhnya karena pelanggaran Adam, dan kita mati. Oke, nah jadi di sini Paulus memakai istilahnya, coba kita lihat ya ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi Adam itu yang melanggar. Saya tidak melanggar. Kalau saya buat argumentasi kan Adam yang melanggar itu perintah Tuhan yang makan buah larangan itu ya. Nah, saya keturunannya, sekalipun saya tidak melanggar itu, tapi saya tetap adalah orang yang berdosa. Karena oleh satu orang, yaitu Adam, maka itu maut. Itu ya. Maut itu kematian telah menjalar kepada semua orang. Jadi keturunan Adam semua adalah orang berdosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Jelas, tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat ada, dosa memang ada. Hanya tidak ditertulis seperti hukum Taurat. Kan jelas kan? 10 hukum itu sebenarnya membuktikan manusia itu orang berdosa kan.
Ya, jangan menciptakan patung kan gitu. Ya, manusia menciptakan patung. Ah, itu dosa. Menyembah berhala, menyebut nama sia-sia dan sebagainya kan, melanggar hari Sabat dan sebagainya. Ya enggak? Kemudian tidak hormat orang tua, itu dosa. Mencuri, berzina, membunuh dan sebagainya. Itu tercatat ini ya. Nah, saudara, jadi maksudnya begini, ya orang yang sebelum sebelum hukum Taurat, ya mereka memang orang berdosa, memang tidak dicatat, tapi mereka tahu tidak boleh buat itu, ini dan sebagainya kan. Nah, akhirnya mereka tuh tidak, mereka itu melakukan hukum Taurat yang tercatat dalam hati mereka. Oh, nggak boleh bunuh orang, oh nggak boleh mencuri, tidak boleh buat jahat dan sebagainya. Nah, tidak tercatat, tapi ada di dalam hati mereka. Nah, sekarang hukum Taurat diberikan orang Yahudi, tercatat. Ah, itulah lu dosa ini. Semua tertera di dalam hukum Taurat itu. Kemudian kita lihat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa. Ya, dari Adam sampai pun dihukum di zaman orang Yahudi ya, yang mempunyai hukum Taurat. Ya. Tapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran. Karunia Allah ini free gift ya. Coba betul ya, itu yang 15 itu bukan free, oh ya ada namanya, but not as often, okay, and also is the free gift, okay. Nah, ada yang pelanggaran-pelanggaran itu ya, mereka melanggar dan sebagainya ya. Nah, tapi ada free gift is not. Coba free gift through the oven one may be death. Nah, ini kadang-kadang lain terjemahnya agak sedikit berbeda ya. Oke. Coba terjemahan yang bagus. Coba saya cek ini di terjemahan King ini ya, supaya kita dapat pemahaman pengertian yang benar ini. Oke, pasal 5 ayat yang ke-15 ya. Coba dilihat di mau apa ini. Demikian juga lah dengan kasih karunia yang cuma-cuma, ya terima kasih cuma, tapi tidak seperti halnya pelanggaran, gitu loh. Sebab jika melalui pelanggaran oleh satu orang banyak yang mati, maka jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan kasih karunia melalui anugerah yang melalui satu orang, Yesus Kristus, telah dilimpahkan kepada orang banyak. Oke. Jadi maksudnya ya, karena satu orang melanggar ya semua kena. Nah, karena sekarang ada satu orang yang free itu, ada tentu free gift itu ya dari Yesus itu, oke, yang akan datang itu ya, untuk menutupi itu yang pelanggaran itu. Coba kita lihat ayat 15 lagi. Demikian juga lah dengan ayat yang 16. Oke. Dan demikian kasih karunia, bukan seperti pelanggaran oleh satu orang yang telah berdosa, sebab penghakiman adalah oleh satu orang yang mengakibatkan penghukuman, tetapi kasih karunia yang cuma-cuma adalah dari banyak pelanggaran-pelanggaran kepada pembenaran. Oke. Nah, jadi Yesus Kristus sebenarnya ya, dia yang datang itu, itulah yang menutup semua itu, yang dimana Adam yang melanggar yang kena. Tapi karena kasih karunia dari free gift yang melalui Yesus itu, ya kita menjadi dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Nah, coba kita lihat lagi ayat 17. Sebab jika oleh pelanggaran satu orang, nah ini dia ulangi lagi, maut telah berkuasa oleh karena satu orang, itu Adam, maka jauh lebih lagi mereka yang menerima anugerah yang berlimpah ya. Itu limpah itu kan melalui Yesus ya. Itu kasih karunia dari kebenaran akan menang dalam hidup oleh karena satu orang itu. Siapa? Yesus Kristus. Jadi perbandingannya begini. Tadi saya sudah ngomong, Adam melanggar, ya semua berdosa. Ya maut menguasai seluruh manusia. Tapi karena Yesus Kristus, ya dia adalah free gift, itu kasih karunia Allah, ya kan?
Nah, yang percaya kepada Yesus yang mendapat hidup yang kekal oleh Yesus. Nah, kemudian ditekankan lagi di ayat 8, sebab itu sama seperti oleh pelanggaran satu orang, penghakiman datang ke atas semua orang untuk dihukum, ya pasti. Maka demikian pula lah oleh kebenaran satu orang, ya melalui Yesus kasih karunia yang cuma-cuma itu, datang ke atas semua orang untuk dibenarkan bagi kehidupan. Ya, jadi Yesus membenarkan orang yang percaya kepada dia kan. Nah, kemudian baru disimpulkan di ayat yang ke-19. Nah, baru kita bisa memahami ini maksudnya. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ya Adam itu yang tidak taat, banyak yang menjadi pendosa, ya kita semua keturunannya. Demikian pula lah oleh ketaatan satu orang, banyak orang dijadikan benar. Nah, siapa yang itu satu ketaatan itu? Yesus taat kehendak Bapa sehingga dia mati di tempat kita, ya menebus kita, dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia Allah, ya. Jadi ini kesimpulan dari para Paulus, oke. Lagi pula Taurat masuk supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya, yuk baca Alkitab, yuk baca hukum Taurat, makin kamu akan merasa, waduh, saya orang berdosa, waduh, saya orang berdosa. Nah, makanya hukum Taurat menunjukkan dosa manusia. Oke. Nah, kita tutup dengan ayat 21. Supaya sama seperti dosa telah berkuasa hingga membawa kepada kematian. Ya, benar. Betul. Maut ya. Demikian pula lah anugerah berkuasa melalui kebenaran hingga membawa kepada hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kan? Adam melanggar, semua mati. Yesus taat, ya mati untuk kita supaya kita bisa hidup. Tentu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sangat jelas, ya. Sekarang kita lihat bahwa ya Adam itu yang melanggar, yang kita semua kena dan kita dihukum. Dan Yesus yang datang, dia taat kepada Bapa, dia mati, ya dia untuk menebus kita dan membenarkan kita. Sehingga kita mendapat pengampunan dan keselamatan kita pasti terjamin, ya, terjamin dan pasti tidak akan tentu kalau kita bilang tidak akan hilang karena terjamin di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita pada malam hari ini. God bless semuanya. Oke, mari kita masuk ke dalam doa.